Nah, kalau misalnya langsung orang tua ngambil alih prosesnya, tidak ada knowing, tidak ada exploring, tidak ada experiencing anak. Nah, itu persepsi anak itu akan nggak bertahan lama. Nah, makanya waktu dia pindah ke satu situasi yang berbeda, misalnya kos atau lingkungan yang berbeda, anak itu gampang beradaptasi atau berubah. 90,4 FM Sonora Medan. Selamat siang sahabat Sonora, sudah jam 11 sekarang ini, dan seperti yang sudah Rini janjikan sebelumnya ya. Nah, hari ini Women and Parenting bersama Mega Quality. Semua pasti tahu dong ya, sudah sering dengar dong ya kata mindset, dan sudah tahu artinya itu pola pikir. Tapi nggak sedikit dari kita yang masih terus menemukan, masih belum menemukan pola pikir atau mindset yang lebih baik. Bagaimana mengembangkan mindset ke arah yang lebih baik, seperti apa menerapkannya sejak dini mungkin kepada anak. Nah, kita coba diskusi hal ini ya dengan Pak Agustinus Ketaren, dari founder dari Mega Quality. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Rini, selamat pagi sahabat Sonora. Lama kita nggak ketemu ya? Iya, sudah berapa minggu ya? Berapa bulan? Langsung deh, agak hiperbola. Iya. Oke, hari ini kita coba topik kita adalah change of mindset, perubahan pola pikir, seperti itu mungkin ya? Iya, betul. Iya, sahabat Sonora, ya Mbak Rini, kadangkala kita orang tua untuk proses perubahan pola pikir anak ya membutuhkan kontinuitas ya, membutuhkan kesetiaan karena prosesnya panjang, tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Nah, sampai saat ini mungkin ada orang tua yang anaknya remaja yang lebih kecil 21 tahun itu kok nggak berubah-berubah ya anakku gitu. Padahal proses daripada perubahan mindset itu sangat panjang. Nah, seperti yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama itu ya kita harus memperkenalkan knowing, istilahnya ya, kita memperkenalkan, mengetahui supaya anak itu bisa tahu bagaimana caranya. Kenapa? Nah, untuk memperkenalkan sesuatu, nah disinilah nanti anak akan belajar tentang choosing, pemilihan. Nah, dipilih karena waktu kita libatkan anak untuk knowing, mengetahui apa yang tidak selama ini dia ketahui, nah lalu kita kasih pilihan, karena anak yang dewasa adalah anak yang bebas membuat satu pilihan. Nah, pilihannya itu memang itu yang menjadi satu pertimbangan. Jadi para orang tua untuk knowing ini, untuk tujuan choosing, nah ini perlu diajarkan kepada anak. Caranya bagaimana? Nah, caranya buat pilihan. Misalnya yang SMA mau jurusan apa, yang kuliah mau jurusan apa, kerja di mana. Nah, kalau kita tidak memperkenalkan dulu, knowing dulu ya, hasrat dari orang tua tambah dengan interest daripada anak, minatnya anak. Nah, ini perlu digabungkan. Nah, mungkin orang tua perlu membawa anaknya ke sekolah tertentu, ke kampus tertentu yang menunjang knowing dia. Nah, setelah knowing, kita perkenalkan, lalu dia buat pilihan, dia exploring yang kedua. Exploring itu menggali. Nah, kalau knowing itu kita melibatkan kognitif consciousness-nya itu, ya kognitifnya. Jadi dia bisa tahu, oh ini sekolahnya, oh ini kampusnya, oh ini pilihan kerjanya, oh kalau misalnya kerjaan begini, job desk-nya seperti ini, gitu. Itu sampai dia bisa memilih. Nah, lalu suruh dia mengexploring, menggali apa yang dia tahu tadi. Nah, kalau dia sudah menggali, itu melibatkan kognitif dan juga afektif. Jadi bukan hanya kognitifnya berkembang, tapi afektifnya. Nah, orang tua harus menggali kenapa kamu memilih itu. Kenapa kamu memilih jurusan itu. Kenapa kamu memilih kampus itu. Kenapa kamu memilih pekerjaan yang seperti itu. Nah, nanti di situ bukan hanya kognitifnya berkembang, tapi afektifnya juga. Afektif itu
perilakunya, pola pikirnya tentang karakter gitu. Nah, ada anak bilang gini, iya nak, itu ma aku pilih itu karena sekarang banyak uangnya. Terima aja dulu, dia eksplornya mungkin konotasinya tentang uang. Padahal nanti di situ pekerjaan itu menyangkut tentang karakter dia. Tapi suruh gali aja, explore terus. Oke, uang apa lagi? Aku mau nabung sekian sampai sekian, aku mau tabung. Usia sekian sampai sekian, aku mau ini. Nah, explore terus. Nah, setelah dia mengeksplor, tadi pertama knowing, exploring, baru biarkan dia mengalaminya, experiencing yang ketiga. Nah, waktu experiencing, dia nggak hanya di kognitifnya aja, nggak hanya di affective-nya aja, tapi psikomotoriknya juga terlibat. Experiencing ini yang menurut saya perlu mentor, perlu ada orang tua atau orang-orang yang punya skill untuk bisa mendampingi anak kita. Kalau bisa sih orang tuanya. Jadi knowing, exploring, experiencing. Nah, waktu experiencing itu psikomotoriknya terlibat. Jangan dibiarkan orang tuanya yang melakukan semua. Jadi udah waktu dia mengeksplor, mungkin kita hanya memantau, tapi waktu dia experiencing, kita perlu terlibat. Anak itu harus ikut ambil bagian. Nah, ini masih tiga bagian. Nah, waktu dia sudah mengalaminya, dia sudah, aku udah melakukannya ma, aku sudah seminggu, aku udah melakukannya 2 minggu. Nah, baru dia nanti dapatkan satu understanding. Kalau nggak salah berapa bulan yang lalu kita belajar itu understanding. Understanding itu ya itu melibatkan kognitif, baru dia ngerti. Oh, kalau aku pegang yang panas itu bisa membuat kulit luka. Oh, kalau aku jalan di matahari kulitku begini. Nah, memang dia harus alami sendiri. Ini nggak bisa diwakilkan oleh orang tua. Nah, sampai dia benar-benar understanding. Ingat loh, waktu tahap understanding, setelah dia experiencing, understanding, mengerti, barulah keluar new perception. Persepsi baru yang ada di mindsetnya. Nah, sahabat Sonora, new perception ini biasanya berdasarkan artikel psikologi bilang bahwa new perception ini biasa dari knowing, exploring, sampai kepada experiencing, baru dia understanding, itu biasa melibatkan 7 kali pengalaman. 7 kali? 7 kali, baru dia dapatkan new perception. Dan tidak semua orang tua itu kayaknya sabar ya Pak, anaknya bisa sampai 7 kali. Baru mau mulai aja sudah biasanya orang tua langsung mengarahkan. Betul. Coba lo lihat ini. Ya. Ini kalau misalnya ambil jurusan ini, nanti kamu kesini, kerjanya kamu jadi ini penghasilan kurang lebih sekian. Betul Mbak Rini. Biar cepet gitu Iya. Pak. Daripada nunggu dia mikir itu pasti lama. Karena memang nggak semua ini kan ya Pak ya, nggak semua anak-anak itu punya mindset yang lumayan luas, tapi bawaannya ada yang mau diarahkan atau ada yang harus diarahkan. Iya, sebenarnya untuk kemandirian dia, untuk membuat dia makin dewasa, ya tahapan ini memang perlu dilakukan. Mungkin tidak tergantung dari karakter anak. Ada karakter anaknya itu malas, ada karakter anaknya itu memang menunggu, tidak bisa memutuskan. Kadang-kala orang tua yang harus memutuskan. Tetapi prosesnya, kalau menurut saya, ini membuat anak itu dewasa. Karena banyak sekali keputusan tanpa pengalaman anak, akhirnya anak akan dipantau oleh orang tuanya. Bahkan banyak juga udah menikah pun masih ada keterlibatan orang tua dalam memutuskan rumah tangganya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketidakdewasaan bagi generasi ini. Kalau menurut saya sih, silakan para orang tua lewati proses ini supaya new perception anak itu berkembang dari pengalaman-pengalamannya sampai dia benar-benar understanding, baru persepsinya berubah. Anak itu punya pengalaman ya, experience. Biasanya untuk menjadi new perception-nya itu dia mengalaminya itu 7 kali. Jadi dari knowing, dia exploring lagi, dia experiencing, baru understanding, baru mengubah new perception-nya. Nah, kalau anak misalnya sudah persepsinya baru, punya satu pandangan yang baru, biasanya komitmennya juga baru. New komitmen itu terjadi.
Jadi perubahan persepsi dalam anak itu akan membawa satu komitmen baru. Nah, ini baru tahap pertama di dalam pikiran kita sebenarnya, atau pikiran anak untuk bisa mengubah mindsetnya. Tapi tahapan ini memang harus dilalui kalau memang anak itu bisa menentukan, ya, membuat satu keputusan. Nah, kalau misalnya langsung orang tua ngambil alih prosesnya, tidak ada knowing, tidak ada exploring, tidak ada experiencing anak. Nah, itu persepsi anak itu akan nggak bertahan lama. Nah, makanya waktu dia pindah ke satu situasi yang berbeda, misalnya kos atau lingkungan yang berbeda, anak itu gampang beradaptasi atau berubah. Nah, persepsi yang baik itu kadang-kadang berubah oleh karena memang ada satu lingkungan yang mengubahnya, apakah ke arah baik atau ke tidak baik. Nah, makanya para orang tua jangan jemu-jemu untuk tahapan ini dilalui setiap anak. Nah, contoh ya, misalnya anak remaja yang usianya lebih dari 20 kurang dari 21 tahun, ya. Nah, ini anak-anak remaja, saya potong sedikit ya. Anak remaja ini dia harus tahu dulu gitu, apa ya? Remaja itu kan memiliki satu kehendak yang bebas, mungkin merdeka. Nah, tahapannya juga ada. Nah, orang tua harus tahu talentnya. Orang tua harus tahu talentnya. Nah, kedua, setelah tahu kita talentnya, kita harus tahu juga interestnya apa. Dia tertarik dengan apa, gitu loh. Supaya kita tahu nih knowing sama exploringnya kalau anak yang remaja. Lalu ketiga itu willingness-nya, ya, dia kemauannya itu apa. Baru keempat itu desire, mau jadi apa. Baru kelima itu baru kita berubah, belief-nya itu. Dia punya satu titik kritisnya itu apa. Nah, itu untuk anak remaja, ya, untuk knowing, exploring, experiencing-nya, dia harus mengalami 5 tahapan ini. Talent. Nah, orang tua harus tahu talent anaknya. Baru tahu interest-nya apa. Ya, ini minat ya, bukan bakatnya, minatnya dulu gini. Baru ketiga itu willingness-nya dulu, kemauannya apa. Baru desire-nya itu dari dalamnya itu, hasratnya, iya, hasratnya itu apa sih. Baru sampai kelima, dia punya satu titik kritis, dia punya satu belief ya, kepercayaan. Udah, aku ini. Itu anak remaja. Nah, kalau dia tadi Mbak Rini kan nanya ya usia berapa. Nah, kalau anak-anak yang di bawah remaja, masih anak-anak, ya knowing-nya lebih gampang. Perkenalkan. Nah, handphone contohnya, perkenalkan. Baru exploring di dalam handphone ini ada apa aja. Nah, misalnya anak-anak masih SD, dia belajar dari rumah, rupanya sudah dipakai beberapa program untuk belajar itu. Nah, exploring aja. Nah, baru experiencing, suruh dia ngalaminya sendiri gitu. Baru dia mengerti, understanding. Nah, tiba-tiba dibukanya Facebook, dibukanya Netflix, dibukanya YouTube, kan gitu ya. Nah, understanding inilah perlu mentoring dari orang tua, ada pendampingan dari orang tua supaya persepsinya itu ada yang baru. Contoh misalnya, berarti aku buka YouTube ini untuk hal-hal yang begini untuk anak yang dewasa. Iya, gitu. Jadi new persepsi itu waktu didampingi dengan benar sama orang tua atau guru, nah itu dia akan menjadi satu new commitment. Komitmennya akan baru. Oh, berarti nggak boleh ya, Mak? Kita kan selalu begini, orang tuanya nggak boleh. Kalau papa bilang nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada alasannya, tanpa ya? pengalaman tertentu anaknya. Jadi new perceptionnya nggak kuat, new komitmennya juga nggak ada, gitu kan? Komitmen itu kan harus datang dari diri anak sendiri. Ya, kita paksakan orang tua kepada anak untuk komitmen dong, belajarlah nak, gitu ya. Tapi nggak mengalami tahapan ini tadi, gitu. Jadi kami berharap tahapan ini memang orang tua harus sabar untuk menjalaninya, mendampinginya. Nah, kalau sudah sampai kepada new perception, ya 7 kali, bahkan ada anak-anak itu sampai 21 kali untuk masuk kepada new perception ini. Nah, lalu kita buat goal settingnya. Nah, goal setting daripada new perception. Oke, sekarang kita alasan kamu untuk melakukan itu apa? Berapa lama? Ya, goal setting itu yang biasa kita dengar kan SMART ya. Nah, itu dibuat ya. Baru langkah pertamanya apa? First steppingnya apa ini? Oke, berarti saya harus belajar matematika lebih kuat untuk capai ke sana karena memang dibutuhkan matematika. Tapi aku nggak suka matematika. Oke, yang lain apa? Nah, misalnya aku suka menghafal. Oke, menghafal bidang apa?
Oke, mulai buat SMART, goal setting gitu ya. Baru langkah pertama apa? Gitu. Nah, setelah anak sudah melangkahkan kakinya, ya kan, melangkahkan kakinya. Nah, lalu kita harus memberitahu ada pengakuan-pengakuan ya, pengakuan-pengakuan yang benar gitu, truth confessing. Jadi pengakuan-pengakuan yang benar. Mungkin satu kali dia akan gagal, satu kali dia akan mengalami seperti yang tidak diharapkannya, kecewa gitu. Nah, waktu dia truth confessing-nya dilakukan oleh anak, pengakuan-pengakuan yang kayak aku bangkit lagi, aku nggak boleh gagal lagi. Nah, dari sini aku mulai step yang ini mah aku mau pelajari. Nah, yang ini Pak kayaknya pengelolaan uangnya juga aku perlu belajar di sini. Jadi ada truth confessing. Nah, lalu waktu dia mengaku tentang kesalahannya, tentang apa yang benar dia, nah dia mulai doing, lakukan lagi. Nah, waktu dia melakukan lagi, fokus aja. Apa yang dilakukannya fokus. Meskipun salah. Kita biasanya orang tua kan sudah bisa prediksinya ini pasti salah. Nah, gitu kan ya. Betul. Nggak usah dipotong dulu. Biarkan aja dia doing by himself. Nah, biasanya fokus ini untuk bisa mengubah self disiplinnya itu 7 kali juga dia ngalami. Jadi proses dari buat goal, first stepping, baru ada truth confessing-nya, baru dia melakukannya sendiri, baru fokus. Nah, fokus ini sampai 7 kali terus. Nah, baru dia mendapatkan satu gambaran self disiplin. Oke. Bayangkan mengajari anak disiplin aja, tahapannya panjang. Panjang, Pak. Kan gitu, tahapannya panjang. Tadi new perception, sekarang kan anak itu perlu disiplin. Nah, panjang loh. Jadi waktu dia ngalami itu lebih kuat ya. Dia ada satu momen di mana dia memang pengakuan, confessing-nya gitu kan. Baru dia mulai lakukan lagi, gagal lagi. Nah, fokus lagi. Nah, kita tinggal fokus lagi. Nah, fokus ini memang ya pengalaman menunjukkan 7 kali fokus, lalu keluar self-disiplinnya. Nah, seperti anak saya yang nomor 2, dia senang banget memang olahraga, bentuk badan, SMA kelas 1. Jadi tanpa disuruh pun dia sudah punya satu self disiplin untuk membuat kebugaran tubuhnya, membentuk tubuhnya begitu. Jadi self disiplin ini juga ya mulai dari sini tadi yang saya mulai knowing, exploring. Jadi kita belajar, baru dia ngalami sendiri, experiencing, understanding. Nah, kenapa? Saya gali gitu. Dia kira-kira talentnya apa? Karena dia kan SMA. Nah, baru kira-kira dia interestnya apa? Dia memang senang untuk secara fisik gitu. Dia senang. Jadi setiap anak itu beda-beda. Nah, jadi kita harus mengklasifikasikan anak kita, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, tanpa ada paksaan dulu, tanpa ada orang tua memaksakan dirinya untuk seperti apa yang diharapkan orang tua. Ya, jadi fokus itu memang 7 kali dia ngalami, baru truth confessing-nya, doing lagi, baru fokus lagi, baru keluar self-discipline. Self-discipline ini juga ya kadang-kadang struggling juga. Ya kan, struggling juga dia. Kadang-kadang delayin juga, dia menunda. Ya, males lama. Aku kayaknya nggak bisa ini, gitu. Self-discipline itu begitu. Ya ngulang lagi, dari awal lagi. Oke, nanti berarti di sesi berikutnya kita coba bagaimana meng-create self-discipline yang tanpa annoying tadi. Iya. Kita udah tahu tadi ya Pak Agus ya, dari knowing, fase-fasenya menjadi understanding, kemudian terbentuklah new persepsi yang baru ya, new perception ya. Itu juga punya fase yang lumayan panjang untuk meng-create self-discipline. Iya, ya betul. Kan? Dan setiap anak-anak pasti berbeda ya. Betul. Walaupun fasenya pasti 7 ya Pak Agus ya. Iya. Jadi tahapan ini atau proses ini memang perlu dilalui setiap anak kita. Nah, persoalannya adalah pendampingan dari orang tua. Kita juga perlu ikut terlibat di dalamnya.
ya, sesuai dengan usia anak-anak kita. Nah, saya sedikit dalami tentang self discipline sebelum membentuk satu habit ya. Self discipline ini memang perlu diterapkan kepada anak kita. Tadi kan new perception-nya sudah terbentuk atau new commitment-nya sudah terbentuk. Lalu kita mulai buat goal setting, SMART ya. Baru first stepping-nya apa, langkah pertamanya apa, baru ada truth confessing, pengakuannya, baru doing, lakukan lagi, fokus sampai 7 kali, jatuh bangun terbentuk self disiplin. Nah, para orang tua waktu anak menerapkan self disiplin ini, yang pertama itu kita harus tahu singkirkan semua yang bentuk distraksi, yang bentuk yang mengganggu. Contohnya ya, gadget, ya. Ini penting sekali. Nah, kalau memang anak membutuhkan gadget, perlu dibatasi, perlu dilakukan pendampingan gitu. Jadi semua yang bentuknya distraksi, singkirkan dulu supaya terbentuk self-control. Karena self-discipline itu ada hubungannya dengan self-control. Kalau memang dia nggak bisa mengontrol dirinya tentang gadget contohnya, agak sulit untuk menerapkan self-discipline. Jadi semua yang distraksinya itu singkirkan. Itu. Yang kedua, ya. Maksudnya disingkirkan di sini gimana Pak Agus? Maksudnya tidak boleh dipakai atau ada timing gitu, iya. Timetable-nya? Betul, bisa dua-dua. Karena nggak mungkin kita menyingkirkan contohnya gadget. Iya, karena seharian itu kan. Betul, anak sekolah pakai gadget, ya kan? Nggak mungkin. Jadi pendampingan untuk bisa mengevaluasi, membatasi gitu ya. Nah, ya ini kan kalau dia bentuknya distraksi. Tapi kalau memang untuk self disiplinnya memang membutuhkan handphone, nah tinggal itu tadi ya, buat batasan. Nah, berapa lama. Ya, itu contoh aja karena waktu dia membuka gadget, dia akan masuk ke media sosial. Media sosial itu kan mungkin aja tidak mendukung daripada self disiplinnya tadi gitu. Nah, itu bisa disingkirkan. Yang kedua, nah self disiplin ini membutuhkan fokus ya, fokus yang benar-benar ya, berlatih untuk disiplin ini butuh apa yang kita konsumsi. Nah, kadangkala self disiplin ini tidak terbentuk karena memang dia juga makan tidak teratur atau makan yang dimakannya juga tidak sehat. Siapa bilang self disiplin ini nggak membutuhkan apa yang dimakannya atau konsumsi dia? Ini sangat berhubungan. Anak nggak akan bisa self disiplin kalau memang dia nggak sehat. Dia akan terganggu. Ya. Lalu yang ketiga itu self disiplin itu ya tidak menunggu waktu yang tepat. Dia mungkin waktunya tidak tepat pun, tapi untuk menerapkan self disiplinnya lakukan aja. Contoh misalnya, dia punya waktu, jam sekian, ini udah waktu longgar gitu ya. Tapi aku mau melakukan yang ini gitu. Nah, tak usah menunggu waktu yang tepat sekali untuk melakukan self disiplin ini, supaya terbentuk. Nah, kayaknya waktunya nggak tepat ini mah gitu. Padahal kita udah buat satu komitmen nih ya, bahwa jam sekian sampai jam sekian. Kayaknya kita longgarkan dulu ya mah. Nah, sering sekali itu gitu. Nah, kita ada bisa tawar menawar ya. Betul, sering sekali anak itu memberikan tawaran. Nah, lalu orang tua kan kadang-kadang belas kasihannya muncul ya. Oh iya ya, capek kali kamu latihan ya, udah nggak apa-apa gitu. Nah, kadang-kala kita perlu berpikir untuk self disiplin ini tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Kalau memang sudah komitmen jam sekian sampai jam sekian, lakukan aja. Nah, itu artinya yang tadi ya, tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Tapi kalau memang dia sudah komitmen, kita sudah mementoring dia, nah udah lakukan aja. Jangan terperangkap ya. Kadang-kadang anak ini kan memberikan banyak excuse ya, alasan-alasan gitu. Jangan terperangkap itu para orang tua. Karena self disiplin itu memang perlu menerapkan disiplin untuk membawa dia punya self control yang benar gitu. Ya kadang-kadang ya itu tadi tipe orang tua yang kadang-kadang melonggarkan. Nah, namanya self disiplin ya memang harus disiplin gitu. Jadi bukan kita nggak berbelas kasihan sama anak kita, bukan kita nggak bisa melihat keadaan anak kita, tapi dimulai dari kita dulu untuk menerapkan disiplin pada anak, supaya anak itu terbentuk self controlnya. Nah, karena ini kan nanti akan terbentuk menjadi satu habit. Ya, baru berikan waktu untuk istirahat. Nah, kalau memang waktunya istirahat ya istirahat gitu. Kita bisa nggak disiplin sama anak kita, bang, yang waktunya istirahat? Jam berapa kita istirahat?
jam 12 sampai jam 1 contoh ya. Oke, itu diberikan waktu betul-betul istirahat. Istirahatnya apa gitu? Bentuk kegiatan istirahatnya apa? Tidur sebentar atau rilekskan kaki, tangan gitu ya. Boleh main game. Silakan gitu. Memang kan ada itu dijadikan. Baru jangan lupa yang kelima, move forward. Jadi benar-benar kita bergerak untuk maju. Nah, ini self discipline. Untuk menerapkan self discipline ini kadang-kadang kan ada delayingnya, ada strugglingnya. Tapi kalau kelima poin-poin ini tadi bisa diterapkannya, dia akan move-nya itu ke depan, forwardnya itu betul-betul gitu, diarahkan. Jadi bukan mundur, justru maju, gitu, ya. Nah, waktu dia sudah masuk ke dalam self discipline, ini terbentuk habit, ya. Kebiasaan ya? Iya, kebiasaannya. Bayangkan tuh panjang banget tadi kan. Tahap pertama tadi dari knowing, exploring, experiencing, understanding, baru terbentuk persepsi yang baru. Itu tahap 1. Habit. Nah, kalau udah bicara habit, kebiasaan, bagaimana habit ini menjadi permanen? Itu tahap berikutnya, ya. Tahap berikutnya bagaimana habit ini menjadi permanen. Oke, kalau gitu kita sebutin di sesi berikutnya ya, Pak ya. Oke. Oke, sahabat Sonora, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di Sonora Siang Parenting bersama Mega Quality. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kita punya waktu sekitar 7 menit untuk bahas yang tadi sempat kita pending di sesi sebelumnya mengenai behavior, habit itu tadi ya. Iya. Oke. Tapi untuk menjadi dia behavior, kebiasaan atau habit itu permanen, itu kan apa ya? Perlu berapa lagi? 7 lagi tahapan. Sama Iya. juga. Jadi totalnya sebenarnya ini semua ya, kalau dihitung-hitung ya, kalau kita hitung tadi 7 kali, 7 kali, 7 kali. Jadi kalau sampai permanen itu sampai minimal itu 63 kali. 63 kali. Jadi itu di siklusnya diulang terus. Oh, Oke. maksudnya jadi setelah menjadi permanent behavior itu pun juga dia balik lagi ke knowing lagi, Ya. understanding Ya, lagi, 7. terus membentuk persepsi baru Iya, lagi, perception. disiplin lagi, Iya. belajar lagi. Iya. Tuh, baru dia menjadi permanen. Nah, Oke. contoh gini, Mbak Rini, sebelum kita bahas ya, kenapa kita bangun tidur pagi itu langsung mau sikat gigi? Saya enggak, Pak. Saya bangun pagi itu langsung minum air putih. Oke. 1 tumbler besar minum itu. Oke. Oke, baru ke Itu kamar udah mandi. jadi habit. Kemana Habit. aja udah pasti Bener. cari itu ya. Jadi begitu bangun tidur langsung di tempat tidur sebelah nakas minum itu, Iya. baru keluar. Nah, kalau udah permanen itu kan udah kemana aja Jadi atau behavior, siapa aja udah behavior via permanen kan. Kalau dihitung itu udah sampai 63 kali itu. Satu hari ya, setiap hari itu pasti kan. Betul kan? Setahun aja udah berapa ratus Oh ya. iya itu maksud saya. Jadi itu behavior permanen gitu. Itu contoh ya. Nah, udah jadi habit. Nah, sebelum menjadi behavior permanen, habit ini harus dimasukkan dalam formulanya. Nah, ini saya contohkan aja itu kebiasaan yang bagus Mbak Rini tadi tiap pagi minum air putih. Formulanya apa? Supaya Itu enak ke menjadi belakangnya, formulasi. Itu satu, BAB ya. Karena kalau cairannya cukup, BAB juga enak kan, kayak gitu kan. Saya pun juga begitu. Kalau udah minum langsung ke belakang kan gitu. Itu formulanya. Oke, lebih gampang. Nah, itu formulating itu tujuannya kan untuk sehat. Kan gitu ya, kesehatan pencernaan. Nah, setelah formulating, jangan lupa kita perlu sharing. Kebiasaan Mbak Rini itu sebenarnya memberikan manfaat. Mungkin yang mendengar tidak melakukan itu, tapi ini menjadi satu informasi yang baru. Itu dari sisi yang pendengar. Tapi dari sisi Mbak Rini apa? Waktu Mbak Rini sharing, itu menjadi satu momentum. Sharing itu kan giving ya, memberi ya. Ibarat kita sharing knowledge kita juga ya, Iya, Pak ya. Makin iya. kita kasih, makin banyak kita tahu Iya, ya. betul. Sharing. Jadi satu formula yang memang itu bermanfaat bagi Mbak Rini, itu silahkan sharing. Giving kepada the other people, gitu. Nah, lalu ketiga, setelah sharing, coaching. Nah, siapa yang sudah pernah didampingi, misalnya di kantor ini, untuk bisa, dan dia mau, untuk melakukan itu. Oke, aku mau lah Mbak Rini, aku setiap pagi bisa nggak diingati pakai alarm?
Atau Mbak Rini bisa nggak WA aku jam sekian? Boleh, kira-kira Coaching. berapa ya? Nah. Iya, ya ini memang ada kompetensinya kalau coaching kan, dan perlu ada disiplinnya kan? Iya. Iya, jadi waktu Mbak Rini mengcoaching seseorang untuk melakukan kebiasaan Mbak Rini itu, nah ini ada kompetensinya, ini ada disiplinnya. Nah bagi orang tersebut, disiplin bagi Mbak Rini juga disiplin. Kenapa? Waktu Mbak Rini mendampingi, saya katakan kalau dalam pendidikan itu murid ya, seorang guru mendampingi muridnya untuk melakukan yang baik, ini kan menjadi satu peringatan bagi guru tersebut untuk tidak melakukan yang tidak baik. Betul kan? Itu coaching sebenarnya. Nah, waktu setelah coaching, ini menjadi lifestyle, gaya hidup. Nah, kalau sudah gaya hidup, ini menjadi culture driven. Jadi dikendalikan oleh budaya itu, minum tadi. Ya, jadi kalau udah menjadi budaya Mbak Rini untuk minum pagi, ya, udah dikendalikan oleh itu di mana saja, kapan saja, ini baru membentuk satu permanent behavior. Jadi formulanya harus dihapus supaya bad behavior itu jangan terjadi. Apalagi bad behavior permanen. Jadi dari formula tadi itu dihapus. Atau dimasukkan formula yang baru. Contoh ya, saya sebut aja. Dia biasa makan snack sebelum tidur. Ini contoh nih. Padahal berat badannya makin naik. Nah, bagi dia memang enak makan snack sebelum tidur. Nah, formula itu harus digantikan dengan formula baru. Makan buah kali ya. Formulanya dulu. Tadi kan formulatingnya kan di situ ya, dari habit formulanya digantikan. Baru mulai sharingkan. Nggak bagus loh, aku udah coba loh kemarin aku snack sebelum tidur itu gini loh, badanku langsung naik. Sharingkan aja. Kegagalan habit itu sharingkan saja. Supaya teman yang mendengar itu tidak menjadi seperti apa yang sudah kita lakukan. Nah, lalu coachingnya tadi gitu, aku sulit kali loh kalau memang enak kali loh snack sebelum tidur itu gitu. Di coaching kan, yaitu pendampingan, diingatkan, jangan loh di WA, di SMS macam-macam coaching kan. Baru mulai jadi gaya hidup, ya. Nah itu membuat kebalikan daripada behavior permanen yang tidak baik tadi. Sama untuk mengubah menjadi permanen behavior tadi. Jadi dari habit menjadi behavior permanen. Jadi mengubahnya itu mesti di mindset. Kan tadi awalnya di mindset ya semuanya kan? Di pola pikir kita. Pola pikir kita ya. Tapi membentuk satu behavior permanen. Tapi siklusnya panjang loh. Makanya saya bilang tadi menjadi behavior permanen itu sekitar 63 kali itu. Terus menerus diulang tanpa tahapan itu dipotong atau dipangkas. Itu menjadi permanent behavior. Sering sekali termasuk saya sebagai orang tua, proses daripada behavior permanen ini cukup panjang. Jadi saya berharap para orang tua menghargai setiap proses, bukan hanya hasilnya. Jadi kita belajar ini bukan hanya melihat hasilnya dalam waktu dekat, tapi saya berharap waktu kita melakukannya menghargai setiap proses yang dilalui anak. Mungkin kita bisa memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Mungkin belum sampai kepada behavior permanen, ya para orang tua, sahabat Sonora. Mungkin kita udah struggling sekali waktu menerapkan disiplin. Jangan menyerah. Karena ada proses yang sangat panjang sampai membentuk behavior permanen. Itulah tugas yang mulia setiap orang tua. Untuk anak kita menjadikan behavior permanen dari sisi yang baiknya. Kalau dia sudah punya new perception aja itu udah alhamdulillah ya Pak ya. Iya, itu kan terjadi di sini ya mindsetnya gitu. New persepsi dari yang kayaknya nih A, ternyata setelah dia beberapa kali atau beberapa fase dilalui, oh ternyata B gitu ya. Betul. Nah itu perlu selebrasi. Orang tua harus kasih selebrasi sama anaknya, atau di rumah buat sama-sama selebrasinya, buat perayaan, buat apresiasi. Karena mengubah persepsi itu nggak gampang, apalagi anak sudah membuat satu komitmen yang baru, buat selebrasi. Oke, kita ketemu lagi 2 minggu depan ya Pak Agus ya. Saya Rini Aprianti bersama Pak Agustinus Ketaren pamit dari Sonora Siang Parenting. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di Sonora Siang Parenting bersama Mega Quality. Kita sudah ngobrol dengan Pak Agustinus Ketaren, founder Mega Quality. Kita ketemu lagi 2 minggu depan dengan Pak Agus, tentunya dengan bahasan yang berbeda.